Kita akan mendatangkan seorang bintang tamu yang benar-benar expert. Udah biasa nggarap sama artis lah kayak gitu. Kalau mengenai copyright ini sih cukup serius dan agak panjang ya. Kalau kita mau hubungin satu, Ya. itu kan agak Banyak ribet. banget ya. Ribet banget ya. Woi, pagi sore. Siang malam. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Coba review tentang musikalitas. Oke, kali ini Ah, pembahasannya agak sedikit berbeda. berbeda. Ya. Jadi kan isu yang berkembang, apalagi kalau kita kan sebenarnya di kota kita sendiri itu banyak komunitas YouTuber segala Ya, macam, benar. banyak teman-teman kita juga yang musisi berkarya, apalagi musisi cover gitu kan. benar. Itu kan sekarang kan sejak peraturan barunya YouTube, Ya. ini banyak orang yang ngomong cover musik tuh udah nggak dapet duit lagi, Iya, Gus, benar, bagi segala setengah-setengah macam. lah, Iya, gimana ya. sebenarnya sih teknis mekanismenya seperti apa? Iya. Makanya kali ini buat para coba-cobaers, kita akan mendatangkan seorang bintang tamu yang benar-benar expert. Bisa dikatakan masuk industri musik lah ya. Iya, udah biasa nggarap sama artis lah kayak gitu. Ah, iya. Artis-artis besar loh dipegangnya Kak Ci. Iya, siapa aja Tata tuh? Janeta, Iya. Once, Iya. terus Maya Estianty dan banyak lagi artis-artis besar Kak Ci. Ya, jadi sebenarnya bintang tamu kita ini selain dia juga komposer, dia juga musik produser, dia juga memiliki label, Gus. Jadi Ya. track recordnya yang aku tahu itu dia ini dulu kerja di sebuah label besar di Indonesia, kemudian dia memberanikan diri untuk membuka Membuka label. sendiri, oke. Kenapa kita undang? Karena dia juga sedikit banyak mengerti tentang dunia per-YouTubean ini. Oh, gitu ya, Kak Ci. Tanpa berbasa-basi, Oke. kita panggil aja bintang tamu kita, Frankie Paul. Frankie Paulus. Oke, Bang Frankie. Sehat-sehat Bang Frankie. Nah, Bang Frankie, untuk awal nih coba-coba harus kan mungkin kita nih sama lah sebenarnya ya. Awalnya kita ini adalah orang di belakang layar. Layar. Sekarang aja sok pede kan di depan. Mempedekan diri Mempedekan aja. diri. Sebenarnya kita juga nggak pede awalnya kan. Nah, jadi mungkin orang udah banyak kenal dengan lagunya Penipu Hati. Oh, Tata siapa sih yang Janeta. nggak tahu? Iya Lagu kan? Tata Janeta. Nah. Ini orang yang pencipta. Selain Tata Janeta, mungkin ada lagu-lagu lain atau apa nih yang selama ini yang membanggakan banget nih bagi Bang Frankie? Ya kebetulan sebagai musik produser dan pencipta lagu, Ya. saya ada beberapa project. Salah satunya dengan Tata Janeta sama Maya itu yang Sang Penggoda. Oke. Ada Tata Janeta juga saya featuringin sama Once. Oke, oh sama Once juga Mereka, ya. vokalis Dewa 19 itu. Siapa Ya. yang nggak tahu? Kebetulan tuh lagunya lagu saya juga, ciptaan Oke, saya. yang lagu apa judulnya itu? Disempurnakan Cinta. Oh iya, disempurnakan. Aku suka banget tuh, ada Arabian Iya, gitu. iya, keren ya itu ya. Ya, terus Syahrini Syahrini juga ya. pernah, Hari ini loh. Iya. Dan ada banyak penyanyi-penyanyi baru sih, Oh, banyak guys yang oke. Jadi sebenarnya udah nggak diragukan lagi. Udah lah, Kak Aci. Iya kan? baru lah. Ya udah nggak diragukan lagi. Tapi dulunya Gus, dulunya ya Frankie ini emang bener-bener asli orang kita lah, orang Oh, Palembang. Ya, ya, tapi dia boleh. Oh, memberanikan diri merantau ke Jakarta. itu Iya. salutnya ya Kak Ci. Iya. Coba-coba. Nah, Bang Frankie, Oke. kita ini kan sebenarnya YouTuber pemula. Ya, tapi background kita ya mungkin Bang Frankie tahu lah, kita ini musisi ya, musisi tapi bukan yang profesional karena kita nggak ngasilin duit ya. Kalau di Palembang siapa yang nggak tahu Kak Aci? Woi, kan juga lah. Nah, ininya luar biasa kan? Iya. Selama ini kan pada saat kita mulai nge-YouTube, Ya. karena kalau aku lihat orang dengan channel cover musik ini itu meledak banget gitu. Meledak. Dan sempat meraup rezeki lah Oh, iya. banyak di Ya. zaman-zamannya. Nah, sejak Sempat heboh banget itu Kak Ci. iya, Ya, benar-benar. sejak keluarnya peraturan YouTube yang baru bahwasanya copyright itu hak cipta itu benar-benar dilindungi dan katanya kalau mau cover itu harus izin dulu, kalau enggak uangnya enggak dimonetize. Nah, mungkin Bang Frankie bisa jelasin sedikit nggak buat Gimana para sih coba-coba? sistemnya? Kalau mengenai copyright ini sih cukup serius dan agak panjang ya. Iya. Jadi kita mulai dari dua sisi nih. Sisi artisnya yang cover dan sisi pemilik konten atau pemilik master. Oke. Yaitu label yang di belakangnya ada artis dan ada pencipta lagu. Oke. Kita mulai dari musisinya. Iya. Oke, musisi cover. Apakah profesi jadi musisi cover menghasilkan? Iya. Oke. Channelnya meledak, view-nya banyak. Tapi apakah real time revenue-nya bagus? Kadang-kadang belum tentu. Oh, gitu. Karena kadang-kadang ada yang bahkan revenue-nya tuh 0%. Karena Bahkan semua dimonetize sama pemilik master. Oh, Ada yang kayak gitu. Oke. Ada juga yang sistem bagi hasil. Nah, kalau kita ngomongin rule yang benar sebenarnya harusnya dimulai dari mau cover, penentuan lagunya apa, bisa putusin lagunya Anji. Oke. Harusnya rule yang harus diikutin sebenarnya
dimulai dari kita kirim email dulu sebenarnya, Oh, izin. minta izin ya. Ke manajemen, Oke. ke Anji atau ke label. Kan gini, si artis ini kan di belakangnya ada label. Label biasanya yang membuat master musik tersebut. Oke. Nah, di dalam label, di dalam master itu kan ada pencipta lagu. Iya. Nah, atau di belakangnya lagi, di belakang pencipta lagu ada publisher. Istilahnya publisher yang menaungi pencipta lagu. Iya. Jadi kalau kita mau hubungin satu Iya. itu kan agak Banyak ribet. banget ya. Ribet banget, ya, ya. Biasanya- Borongan aja bisa nggak borongan? Kita biasa borongan soalnya. Jadi kan biasanya biar simple kita email ke labelnya biasanya. Oh, langsung ke labelnya. Izin label. Biasa kan cek di internet segala macam, terus email bahwa saya gini channel ini akan mengcover lagunya Anji, misalnya judulnya ini segala macam. Walaupun kadang-kadang email tuh nggak digubris sekarang. Iya, itu gitu kan. masalahnya. Tapi setidaknya kita sebelum cover ada etika yang harus dipenuhin itu. Oh, ya ini balik-balik ke etika Etika. berarti ya. Setelah mengirim email minta izin, kalau kita mau upload kan sebenarnya di YouTube kan sendiri kan ada pilihan Iya, kan, ada pilihan, ada pilihan yang seperti yang kita diskusin tadi. Iya. Pilihan pembagian hasilnya berapa persen segala macam itu semua jelas di YouTube sudah ada sistem. Kadang-kadang tuh ada yang bagian itu tuh nggak di checklist dan bisa, tapi bisa langsung upload bisa. Nah itulah Bisa. makanya kadang-kadang diambil penuh revenue-nya sama si Pemilik master. master. Oke. Tapi kan gini, Bang Prengki, Gimana? ini kan banyak juga yang kita lihat Ya. yang dibahas-bahas orang, ada yang sampai dituntut, Iya. segala macam gara-gara Sampai cover. ke Memang kan hukum ya. sebenarnya cover musik ini pada saat channelnya itu atau lagu yang di cover itu tidak meledak, oh ya orang yang punya lagu sih ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi pada saat dia meledak bisa sampai jutaan orang. Nah di sini timbul masalahnya. Nah kalau dari sisi aspek hukumnya segala macam. Kalau dulu kan kita ada yang namanya apa nih ya, lembaga hak cipta ini apa sih namanya? Kalau dulu Haki ya? Kalau dulu Haki atau KCI, kalau sekarang tuh yang mewakilin haknya pencipta lagu itu WAMI. Oh ya, Wami. Warna Musik Indonesia. Nah jadi kalau ke Frankie-nya sendiri, apakah pernah? Tapi kalau Frankie kan benar-benar murni kreator atau pencipta lagu ya, jadi nggak pernah benar cover, nggak pernah ya. Tapi Ada mungkin juga dari sekali iseng. Nah, sama itu Tata. masih gimana? ada juga. Sama Tata cover. Nah itu karena yang kita cover lagu barat, lagu barat dan kita emang ada di industri ini udah cukup lama kan. Syarat-syarat itu udah kita lakuin, kita cover. Ya. Terus ini mesin di YouTube itu kan ada konten ID. Oke. Nah, ada konten ID. Si konten ID miliknya pemilik master ini udah sangat canggih. Jadi silakan kamu mau cover berapapun, Nah, kan dia ada share. Ada share royaltinya yang ditangkap sama konten ID. Oh, berarti udah otomatis Ini saja. sudah sistem. Oh, berarti kalau yang aku tangkap tuh seperti ini. Misal nih ya, aku punya kayak kita punya garis lurus ya. Garis lurus ini punya lagu. Nah, yang buat coba harus yang belum dengar garis lurus, klik Wih, itu kita ya iya. sekalian lah ya. Diamnya mengukur diri, rendahnya terbang meninggi. Jadi garis lurus ini pada saat kita mendaftarkan hak cipta kita, Ya. kita langsung menentukan kalian boleh cover. oke. Tapi pembagiannya adalah 70-30. Berarti itu udah bisa kita masukkan di publisher kita. Publisher atau apa sih namanya? Yang mana tuh maksudnya? Misalnya kita bicaranya YouTube nih ya, kita YouTube. ke YouTube. Jadi kan kita punya lagu, kita masukin ke channel kita. Ya. Kemudian pada saat kita upload atau ini, kita bikin langsung ketentuannya bahwasanya lagu ini boleh di cover siapapun. Ya. Dengan syarat monetisasinya 70% Pembagian balik ke 70. kita, Ya, 30% balik ke orang lain bisa, gitu kan. bisa dibikin seperti itu. Wah bisa Bisa ya. dibikin, tapi Jadi gini. nggak mesti kita orang lain mengajukan kan? Tidak mesti. Ya, Dan nggak gini, mesti. Ya. kalau mau lebih aman lagi, sebenarnya si pencipta lagu garis lurus ini sebenarnya harus tergabung di Apmindo itu. Oh, ada lembaganya tuh. Apmindo tuh mewakili publisher. Misal Kak Aci yang ciptain, Kak Aci itu sebenarnya harus jadi anggotanya. Misalnya Masif yang punyanya Irfan, Iya, oke. anggota publisher. Nah nanti akan dapat konten ID publisher namanya. Itu beda sama konten ID label, beda lagi. Oh. Ini agak panjang kalau dijelasin. Konten ID publisher inilah yang mewakili
pencipta lagu dan pemilik master untuk nangkepin royalti yang dari musisi-musisi cover. Kadang-kadang ya, satu channel musik ini misal garis lurus view-nya udah 30 juta, penghasilannya misal let's say 15 juta. Tapi ternyata tumbuh dari apa? Dari orang-orang covernya banyak banget. Sampai ratusan bahkan ribuan yang cover misalnya. Bahkan lebih banyak dari ini. Karena Kak Aci tadi belum terdaftar di publisher sebagai pencipta. Si channelnya ini kan belum punya kekuatan untuk ngambilin revenue itu, nggak punya kapasitas si channel ini. Tapi kita punya pengalaman gini kalau di lagu kita sendiri ya, di garis lurus. Jadi pada saat garis lurus itu kita publishnya bisa sampai di download di Apple Store, Joox dan lain-lain. Spotify itu kan kita menggunakan agency kan. Iya, agency. Ini apa sih namanya agregator. Agregator. Menggunakan agregator ya, salah satu agregator lah. Jadi pada saat Itu kita including YouTube by the way. Kenapa? Including YouTube yang agregatornya. Enggak, ini agregator bener-bener dari online kita cari. Oh. Dan memang ya terbukti bagus. Nah, jadi kita bayar ke dia itu langsung paketan, itu ada pilihan kalau nggak salah Gus ya. Ada Buat yang satu artis. mau bulanan atau tahunan kayak gitu. Ya. Nah, pada saat kita sudah mendaftarkan itu, ya kan? Lagu kita ini langsung kedetek. Ini pengalamanku adalah aku masuk dengan email, misalnya emailnya A gitu ya. Media Solution Entertainment misalnya. Tapi channel YouTube kita namanya coba-coba review. Pada saat kita upload, di situ kedetek langsung. Klaim hak cipta. Langsung otomatis. Nah, aku awalnya tuh bingung loh, kok bisa ya? Apalagi di ads ya, YouTube ads itu ya. Dia langsung kedetek. Kecuali yang lain ya, kalau Facebook ads yang lain-lain dia nggak ngedetek. Tapi kalau YouTube ads atau Google ads, dia langsung klaim hak cipta. Nah, kita itu sampai membuat surat gitu ke YouTube Ads pakai materai bahwasanya coba-coba review sudah mendapatkan hak kuasa untuk promosi atau publikasi dari lagu garis lurus ini. Nah, setelah itu dilihat baru di-approve. Oh. Sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Iya. Bener-bener loh ini. Ya, emang benar. Padahal kita yang punya kita channelnya berbeda tapi emailnya berbeda. Nah, itu apakah itu udah termasuk hak cipta? Itu sudah termasuk hak cipta dan itu hak cipta yang dilindungi, hak cipta si pencipta lagu garis lurus yang dilindungin sama Si publisher. Tadi. Nah, kalau kita mau nyambung cerita tuh jadi gini, si publisher tadi tuh diberikan satu konten ID dari YouTube, namanya konten ID publisher. Nah, itulah konten ID publisher inilah bertugas menarik sharing revenue dari artis-artis yang cover lagu garis lurus. Sharing gitu. Sebenarnya kita punya hak take down bahkan. Misal kalau kita lihat, wah ini pakai audionya garis lurus, gambar nggak senonoh. Kita punya wewenang untuk take down. Gitu. Makanya kadang-kadang ada video YouTube itu lagunya misalnya pakai lagu siapa berubah jadi lagu kartun. Kayak gitu. Bahkan gini nih. Bahkan si konten ID ini saking saktinya, dia membuat video yang tidak senonoh, dia upload di YouTube untuk koleksi, di hidden sama dia. Tapi karena audionya pakai audio kita, mungkin lagi dengerin lagu kita masuk di dalam video itu, si konten ID bisa baca. Bahkan yang di hidden. Bahkan di hidden pun bisa baca. Yang di hiddennya bisa dibaca baca. juga ya. Oke, jadi berarti kalau dari sisi copyright sebenarnya kita tuh nggak masalah mau cover lagu orang nggak masalah, tapi nggak dapat duit. Bukan nggak dapat duit, sebenarnya sharing revenue. Ada yang 100% dia nggak mau bener ya. Benar, ada yang benar-benar diambil revenue-nya, ada udah capek-capek bikin video, produksi tapi nggak dapat revenue. Dalam artian tidak dapat revenue dari audionya. Kan royalti kan terpisah kan. Ada yang video kan nggak ganggu kan, video kan punya si pemilik konten. Nah gitu. Ada juga yang bagi. Bahkan YouTube pun waktu saya ikut meeting di YouTube Indonesia itu, YouTube pun bilang ada synchronize namanya. Jadi YouTube pun menyediakan beberapa lagu yang kalau di cover tuh free. Kita bisa dapat 100% revenue. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kita emang sebagai musisi tuh wajib kreatif, wajib menggali informasi karena semuanya ada di internet kok. Sebenarnya sebenarnya nggak sulit sebenarnya ya. Tapi kok ada yang sampai dituntut ya? Nah, gara-gara mengcover lagu. Kalau kita bicara tuntut ini mungkin ada haknya yang dia merasa gini. Hak ini kan nggak melulu soal uang. Misalnya si pencipta lagunya diplesetin, jadi bisa judulnya mungkin
niat. mungkin dia nggak slow gitu kan. Tapi kalau dari gua ya, dari sisi gua pencipta lagu, maksudnya begitu karya lu dipublish, itu kan udah milik masyarakat. Iya, benar. Bukan bodoh amat mau diapain, sebanyak mungkin di cover orang makin bagus. Iya. Tapi semakin banyak di cover orang, lu udah ikutin ininya nggak, rulesnya belum. Kalau sudah ya berarti itu akan jadi duit lu juga. Jadi ngapain kita nuntut lah ya. take down, ngapain nuntut gitu kan sebenarnya. Tapi coba harus jangan lupa ya subscribe dulu lah Iya, ya. jangan lupa. Subscribe. Kasihkan ngomong ya Kak Ci, lupa. Iya, Minta tolong jangan lupa subscribe-nya. di subscribe. Kalau kalian juga pernah sekarang lagi jadi YouTuber cover yang bertanya-tanya, coba komen di kolom komentar ya. Ya, benar. Nah, terus apa lagi nih? Bagus mau nanya apa lagi nih? Ini susah loh datanginnya Iya, aja. benar. Iya. Oke Bang Franky. Iya. Jadi kita kan udah pakai publisher nih. Iya. Publishernya dari luar negeri nih. Ya. Iya kan, publisher kita nih luar negeri bukan Indonesia. Mau nggak main-main ya garis Iya, lurus nggak ya. main-main, garis lurus, Ya Kak belum Ci. nonton ya, ini linknya kita kasih ya. Publisher kita kan dari luar. Nah itu berpengaruh nggak untuk di Indonesia kayak gitu? Sebenarnya gini, dari luar oke, karena semuanya kan sistemnya kan sistem IT kan, Iya. teknologi kan. Ah. Tapi kalau saya boleh saran, akan lebih keren sih sebenarnya publisher lokal, karena gini, lokal. dia yang paling tahu potensi. Publisher ini kan nih berfungsi bukan marketingnya si pencipta lagu ya, dia gimana kita sebut aset kalau di Iya. YouTube. Si aset pencipta lagu ini di cover di mana aja, terus potensi ada di karaoke, dipakai di misalnya ada event IO di wedding segala macam, itu sebenarnya tugasnya publisher. Bahkan sampai di link ke PH kalau lagunya sinetron itu kan, misalnya lagunya Garis Lurus mau dipakai di Multivision. Nah, kalau Kak Aci sudah dibawa publisher dan publishernya luar negeri, ya karena repot tektokan sebenarnya kan. Nah, gitu kan. Ribet aja kayak gitu ya. Nah, ribet. Jadi berarti kalau aku nyimpulin gini, publisher ini memang orang atau perusahaan yang diberikan kuasa penuh untuk melindungi dan mempromosikan hak cipta. Iya. Gitu kira-kira ya. Lebih tepatnya sih melindungi dan marketing juga bisa, mewakili si pencipta lagu lebih tepatnya, garda terdepan. Ya, jadi sebenarnya Gus kalau aku nyimpulin, karena ini era digital, jadi era digital ini analisa marketingnya sendiri itu bisa dilakukan secara digital. Ya. Tapi kalau yang sudah masuk sampai ke ranah yang dibilang Bang Franky tadi, sampai harus ninjau tempat karaoke pada saat lagunya ada, ya memang itu sebenarnya agak-agak susah. Tapi skup besarnya itu kan dia hanya memantau di era ranah digital. Tergantung kita lah berarti, tergantung si yang punya lagu. Sistem pengkolekan bagi hasil revenue itu di Indonesia kan memang sebenarnya belum terlalu difokusin, kalau menurut aku ya, di skup lebih besar belum terlalu difokusin sama pemerintah. Iya, benar. Jadi nasib pelaku industri dan pencipta lagu itu ya. Bayangin ya, Adele itu bisa bikin satu album terus cuti 5 tahun. Wih, misalnya keren banget ya. 3 tahun, gua nggak mau konser karena royalti berjalannya dari publishernya dia, dari orang-orang bahkan main di mall bawain lagu dia, itu semua masuk ke dia, si pencipta lagu dan si artis. Jadi begitu ternafkahi lingkupnya dia walaupun dia nggak manggung 5 tahun. Karena sistemnya itu sudah didukung pemerintah. Semua sudah berjalan, sistemnya bagus. Nah, memang di Indonesia lagi dalam masa perbaikan lah. Berarti next kita harus tapi next kita berarti kita harus mendatangkan orang yang dari pemerintahan juga. Ya, perlu itu. Iya, biar tahu lah ya. Jadi seniman itu memang ini bukan ini ya. Kenapa akhirnya aku pribadi pun banting setir. Dulu kan ngotot banget kan jadi musisi. Mau jadi artis ya karena itu tadi, karena ya bukan rahasia umum lagi, kita nasib para seniman ini memang ya cukup ya. Tapi kalau untuk lebih itu memang agak susah kalau di Indonesia. Jangankan kita di lokalan daerah, yang di Jakarta pun itu kalau kadang-kadang aku ngelihat yang udah bernama pun kehidupannya tuh ya biasa-biasa aja, malah kalah dengan yang pelawak, MC. Itu justru yang lebih meledak kan, yang di TV-TV kayak Raffi Ahmad, Andre Taulani gitu kan. Itu yang justru luar biasa. Anak band justru kehidupannya biasa-biasa aja. Ya itu tadi sistem ini kan dibangun kan dari awal-awal
musik ada di Indonesia ini kan pemerintah tuh nggak terlalu antusias kan Iya. musik. Iya. Bukan jadi apa? Ini kan sebenarnya aset budaya kalau menurut saya. Iya, Aset benar, budaya benar. yang harusnya bisa memperkuat bangsa bahkan kan. Nah, Iya. tapi tidak pernah sampai serius banget. Sampai maraknya pembajakan yang zaman-zaman CD, ingat kan? Iya, iya, Nah, iya. sekarang digital, era digital sudah nggak jarang orang Nggak ada produksi CD. lagi. Tapi digitalnya juga dibajak sama aja kan. Jadi Tapi benar-benar- sebenarnya pemerintah itu kan juga dapat pembayaran dapat PAD atau apalah kan dari pajak. Pajak ini Pajak ya. artis. Kan artis sudah dipajakin juga kan. Pajak artis tuh beda loh. Kita juga kan Lumayan. bayar pajak kan, garis lurus. Iya, karena Ikut udah pajak udah juga. ada jualannya garis lurus. Ya udah lumayan lah buat menghidupin kita. Asik. Terima kasih yang udah download di Ya, Spotify, terima kasih yang udah support iTunes, garis lurus ya. ya. Udah Kalau dibeli kalian loh kita, download Bang. di Apple Music itu membantu kita loh. Iya. Jadi jangan lupa ya download. Harus itu. Iya. Jadi maksudnya tuh gini, seharusnya apakah mungkin penghasilan atau pajak dari musik itu tidak terlalu besar effortnya untuk pemerintah sehingga pemerintah ini tidak Nggak maksimal berjuang. gitu kan? Coba kalau rumah makan segala macam itu kan pajaknya gede banget kan kendaraan. Oh, gitu beda kan. tuh kan, Jen? Oh iya, makanya sampai didirikanlah Samsat, sampai iya, disebar-sebar gitu ya. Ya karena memang menghasilkan PAD itu menghasilkan tuh daerahnya. Pendapatan daerah. Tapi kalau dari sisi musik kan artis yang mendaftarkan diri atau memiliki legalitas dia memang seorang musisi profesional itu kan tidak banyak. Tidak banyak. Karena apa ya jadi pertanyaan kenapa nggak diseriusin ya maksudnya? Iya. Mungkin karena nggak terlalu banyak menyumbang buat Iya. pemasukan Devi. Terus ini juga tidak adanya tokoh politik yang benar-benar serius atau bahkan yang dari background musisi atau seniman kayak gitu. Iya. Nah, giliran ada tokoh politik yang besar seperti anggota DPR RI dari seniman, tapi dia nggak mau mikirin ini. Kalau boleh sebut merek ya misalnya Anang kan, Anang Iya. udah di DPR RI kan. Iya. Bahkan Ahmad Dhani bilang kan, kenapa pada saat itu Hah? tidak diberesin gitu maksudnya. Sampai Ahmad Dhani mau turun Iya. langsung kan, pengennya kan. Iya benar, itu kita juga nggak tahu tapi Ahmad Dhani kalau dia udah turun langsung sama kali? kayak anak apa Iya, enggak iya, gitu kan? iya, iya, iya. Kan itu pertanyaannya, Iya, iya, iya. manusiawi kan, manusiawi. Memang mencari orang yang nasionalis di balik kepentingan politik itu agak berat. Mungkin pribadi manusia ini banyak yang nasionalis. Iya. Aku harus membela, ngelihat kebenaran, wah. Tapi pada saat dibenturkan dengan kepentingan politik, Iya. ya akhirnya dia mengamankan diri sendiri juga. Udah ini nature gitu. Iya, mengamankan diri sendiri. Kita nyinggung-nyinggung politik ini. Udah berat ya. temanya nih. Iya, agak Iya, berat ya. iya. Enggak, sebenarnya kita balik ke masalah Iya. cover tadi. Jadi kesimpulannya nih kalau dari Bang Franky sendiri. Cover musik ini masih menjanjikan kah buat para YouTuber cover? Atau gimana nih menurut Bang Franky? Kalau menurut gua dibilang sangat menjanjikan, gua bisa pastiin sangat menjanjikan. Oke. Dari sisi label ya, dari sisi orang yang pernah kerja di label dan membuat label. Sekarang tadinya yang media promo kami itu ke TV, ke radio, ke di media online, itu sekarang akan lebih efektif tuh kalau kita, mohon maaf, kita bayar atau kita kerjasama sama penyanyi-penyanyi cover. Oke. Oh, itu sudah jadi media promo. Si musisi cover tuh sudah apa ya? Bahkan kalau kata-katanya orang-orang label sekarang tuh sudah hampir menggantikan radio. Influencer Gitu. ya berarti Iya, ya, peran mereka peran ya. mereka sangat besar. Oh, Nah, gitu terus ya. jadi walaupun sharing revenue dari YouTube-nya dipotong misalnya 60 40 70 30, dia nggak usah takut. Di depan dia sudah bisa dibayar. Terus kalau channelnya meledak kayak Avikila segala macam, brand bisa masuk. Sama aja kapasitas kayak YouTuber lain. Ya, tapi Nah, kalau gitu. yang aku denger nih Bang Franky, kayak itu kan banyak kan kayak siapa Woro Widowati, terus siapa lagi musisi-musisi cover yang banyak, Hanindia, Felix, Felix iya, gitu ya. Nah, itu mereka itu sekarang setiap mereka cover satu lagu, dia bayar loh ke publishernya. Itu ada, aku dapat info dari teman, tapi aku juga belum tahu ya validasinya. Jadi misalnya si Felix nih ya, dia kan biasanya 10 lagu gitu kan. Satu lagu yang dia cover itu dia bayar ke publisher artisnya. Kalau nggak salah nominalnya sekitar 3 juta apa kalau nggak salah. Ini Satu lagu ya. satu lagu ya. Jadi kalau dia cover 30 juta dia bayar. Kenapa bayar pertanyaannya kan? Iya. Padahal awal-awal di karir nggak bayar. Iya. Karena dia sudah punya posisi di industri Iya. musik. Terus apa yang dia cover lagu itu mendatangkan hak ekonomi buat dia iya, pribadi. iya. Sudah jadi ladang bisnis kan? Sudah seharusnya emang. Jadi si publisher udah makin cerdik. Iya. Oh, jadi enak aja lu cuman izin-izin aja Iya. si revenue gua mau ambil lebih. Iya. Lu bayar ke gua. Oke, gitu. iya. Dengan nominal segini-segini. Itu udah bisnis. Iya, Just udah bisnis, ya. Nah. Berarti konten cover ini bisa dibilang artis juga nggak?
Atau dia cuma penyanyi doang? Ambigu ya, artis kan Ah, definisinya iya. sebenarnya seniman ya. Seniman, Seniman ya. tato, Ah. artis tato kan sama Iya. aja. Oke, berarti dia udah dibilang public figure lah ya. Public figure, kayak gitu. Oke. Oke lah, kita sampai di sesi terakhir. Mungkin dari Bang Frankie bisa kasih tips buat para coba-cobaers. Kira-kira yang bagus buat ke arah YouTuber musik ini ke arah mana sih? Apakah kamu harus mengcover atau ke berkarya dan karya sendiri atau seperti apa? Kasih tipsnya dong. Ya, karena gue berangkatnya dari musisi, gue pencipta lagu, sebenarnya akankah lebih baik kalau kalian membuat karya sendiri. Iya, benar. Oke, sepakat. Seburuk-buruknya itu karya sendiri ya. Iya, kalau benar. benar. Tapi kah bikin lagu mandek segala macem dan memang suara lu bagus nyanyiin lagu orang dan pengen dikenal di awal karir lewat musisi cover juga nggak masalah. Oh, nggak masalah. Jadi apa ya nggak usah takut. Yang paling penting itu coba kreatif, bikin seunik mungkin, dan kalau bisa apa ya dari konsep video, konsep audio itu beda sama yang lain karena cover tuh kayak Iya. kacang goreng. Oh iya, Ya. benar masuk akal benar. Raja Lela ya. Ya, nah dari Bagus sendiri buat Iya penutup. sih. Kalau aku sih mendingan buat karya sendiri ya Kak Aci. Iya. Sebagus-bagusnya pun ya hasil karya kita, jelek pun hasil karya kita, Iya, itulah kemampuan kita kan. Benar. Nah, kalau aku sendiri menyimpulkan sama juga sih sebenarnya karena kita di sini semuanya musisi semua ya. Jadi lebih baik kalian memiliki karya sendiri. Ya kita tidak pernah tahu karena musik itu abstrak ya. Iya. Mungkin lagu kita anggap tidak bagus tapi orang suka. Lagu yang Iya. kita anggap suka tapi orang tidak suka. Iya benar-benar. Jadi hanya mencoba dan terus mencoba sampai akhirnya kalian menemukan titiknya apakah kalian akan meneruskan atau berbalik arah. Ya itu mungkin dari kita semua. Saksiin terus channel kita. Mungkin ini sekian aja dari kita. Jangan lupa like, subscribe. Komen and share ke teman-teman kalian biar kami tambah semangat membuat konten selanjutnya. Ya, sekian Jangan saja. juga lupa follow Instagramnya. Ya, Bang Frankie Paulus. Nah, oke ya. Oke. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.